Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Terkait kasus penembakan terhadap bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak, anggota Polsek Cinangka terbukti bersalah. Pasalnya mereka mengabaikan laporan yang disampaikan oleh korban sebelum kejadian. Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers pada Senin 6 Januari 2025 mengakui bahwa seharusnya anak buahnya memberikan pendampingan. Namun hal ini justru tak dilakukan oleh anggota Polsek Cinangka. Kapolda lantas menjelaskan alasan penolakan yang dilakukan oleh anak buahnya tersebut, yakni karena kekuatannya tak berimbang. Lebih lanjut dikatakan Suyudi, seharusnya anggota Polsek Cinangka bisa meminta dukungan ke Polres, namun upaya ini tidak dilakukan. Suyudi mengatakan dari hasil pemeriksaan Propam Polda Banten ditemukan pelanggaran perilaku tidak profesional. Adapun anggota tersebut atas nama Dery Andriani. Dery terbukti tak profesional karena tak berespons laporan masyarakat dan mendampingi korban mengejar kendaraannya. Atas perbuatannya ini, Dery pun terancam sanksi mulai dari demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PDH alias pemecatan. Sanksi juga bisa diberikan pada Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan karena tidak mengawasi anak buahnya. Tanyakan bahwa memang betul ada peristiwa saudara Agam ya bersama saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima, sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka ya, Polres Cilegon. Nah, datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto ya. Nah, terjadi komunikasi di sana ya, bahwa saudara Agam menyampaikan bahwa mobil, nah sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten ya telah ditemukan adanya pelanggaran ya terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery ya Andriani ya karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah hingga 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas ya anggota ini ya baik secara etika ya yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek ya sebagai pimpinan di Polsek tersebut ya dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi ya baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ yaitu Bribka Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani juga akan kita kenakan sanksi kode etik. 2 dari 3 oknum TNI Angkatan Laut yang terlibat dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area ke-45 Tol Tangerang Merak adalah anggota pasukan elit komando pasukan Katak atau Kopaska. Identitas para pelaku tersebut diungkapkan oleh Panglima Komando Armada atau Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Denny Hendrata dalam konferensi pers pada Senin 6 Januari 2025. Ketiga pelaku yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA. Denny mengungkapkan Sertu AA dan Sertu RH berasal dari Satuan Kopaska, sedangkan Kelasi Kepala BA
bertugas di KRI Bontang. Para pelaku saat ini sudah ditahan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspobal. Dedi berjanji, TNI AL akan terus mengawal proses hukum terhadap 3 oknum tersebut, termasuk melakukan proses hukum yang transparan. Proses penyelidikan kasus ini akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian dari Polda Banten. Sementara itu, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Datpuspomal Laksamana Muda TNI Samista dalam kesempatan yang sama mengatakan dari hasil pengecekan CCTV sempat terjadi keributan. Keributan terjadi saat seorang anggota keluar dari toilet, kemudian terjadilah penembakan. Meskipun hanya satu yang melakukan penembakan, namun semua anggota ditahan. Samista menyebut anggota yang menembak memiliki hubungan kekerabatan dengan anggota yang diadak rombongan korban. Sejauh ini belum ditemukan adanya dugaan backing yang dilakukan 3 oknum dari kejahatan penggelapan mobil. Ini ada 2 pertanyaan peran dan satuan. Yang peran nanti dari penyelidikan atau dari penyidikan, ya. Tapi kalau misalnya bicara satuan, 3 orang itu 2 dari satuan Kopaska Armada 1, ya, dan 1 itu adalah KRI Bontang, ya. Mungkin itu jawabannya, ya. Yes. Baik, untuk dari peran, dari hasil lidik yang sudah kami laksanakan sampai dengan saat ini yang kita nanti akan masuk ke dalam proses penyidikan. Jadi peran yang 3 orang ini sebenarnya itu adalah rekan. Ya, jadi perannya itu dia tidak memiliki peran, oh ini sebagai eksekutor, oh ini sebagai ini, tidak. Kan ini ada sebagai rekan. Bahkan pelaku dengan yang dikeroyok tadi itu adalah saudara. Jadi pelaku ini adalah pamannya, ya, pamannya AA tadi, pamannya AA tadi yang dalam video itu yang keluar dari toilet itu terus dihadang itu adalah pamannya yang bersangkutan. Jadi peran dalam tindak kejahatan, apakah ini sebagai penadah, apakah ini sebagai backing, dari hasil lidik sementara itu masih belum ditemukan. Tetapi apabila nanti dalam perkembangannya ada unsur-unsur yang bisa membuktikan itu, nanti kan dalam proses penyidikan. Ya, nanti berikan waktu pada kami lah untuk itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Mohon izin, saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan keberadaan senjata api itu Pak. Penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto rupanya membuat putra bos rental mobil yang ditembak merasa kecewa. Rizky Agam yang ditemui selesai konferensi pers pada Senin 6 Januari 2025 menilai ada kronologi yang tak disampaikan oleh Kapolda Banten terkait awal mula peristiwa. Agam berujar pihaknya lebih dulu ditodongkan pistol oleh pelaku saat berada di Pandeglang. Lantaran merasa terancam, Agam bersama ayah dan rekan-rekannya meminta pertolongan ke Polsek Cinangka. Namun saat melapor mereka malah dianggap sebagai pihak leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal kala itu, menurut Agam, mereka sudah menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan. Meski begitu, pihak Polsek Cinangka tetap menolak untuk mendampingi Agam dan keluarga. Sebelumnya, Kapolda Banten menegaskan bahwa seharusnya anggota Polsek Cinangka bisa mendampingi korban Ilyas Abdurrahman. Namun lantaran anggota merasa kekuatannya tak berimbang, mereka memilih tak mendampingi. Kapolda berujar harusnya dalam kondisi tersebut anggota Polsek Cinangka meminta tambahan dukungan ke Polres, namun justru tidak dilakukan. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini
dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi? Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah, setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu, diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini lessing, padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Alasannya apa waktu itu tidak mau memberikan pendampingan Mas Agam? Karena kita satu dianggap leasing dan kita belum membuat LP. Padahal dari situ jelas sekali ya, ketika orang sudah ditodongkan pistol, maka ini keadaan urgent, darurat. Ini udah seseorang meminta pertolongan, tidak perlu memikirkan administrasi pembuatan LP, ini sudah jelas. Malah ada statement seperti ini dari anggota. Jadi mobil kan saya bilang dekat dari Polsek ini sekitar 3 km. Dan dia tuh kita sudah ditodongkan pistol. Kita padahal sudah menawarkan persuasif untuk ngobrol baik-baik. Tapi yang mengaku oknum anggota TNI AL ini, minggir kamu kalau nggak saya tembak. Tenang Pak, kata orang tua saya, ayah saya. Kita ngobrol dulu di sini, ini mobil rental. Setelah itu dia menabrakkan kita, waktu disakiti, kita telah terjatuh kan. Tiba-tiba itu kabur. Seperti itu. Jadi pas waktu saya konfirmasi ke anggota piket, kamu kesana aja, susulin mobil kamu, kata dia. Nanti kalau itu penyelesaiannya di sini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.